Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Khitbah dan Peminangan. Latar belakang. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia. Ia bukanlah sesosok makhluk yang sekadar memiliki jasad atau organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalaninya pun bukan sekadar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh, berkembang biak, lalu mati. Manusia diciptakan ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diberikan olehnya. Berbagai potensi kehidupan tersebut harus merupakan sesuatu yang disadari atau difikirkan oleh manusia. Di antara potensi kehidupan tersebut adalah berupa naluri-naluri garais, yang diantaranya pula adalah naluri untuk melestarikan keturunan ataupun tertarik kepada lawan jenis, garizatu nau. Naluri ini merupakan dorongan yang muncul pada diri manusia ketika adanya stimulan dari luar. Lanjut, rumusan masalah. 1. Apa definisi dan hukum khitbah? 2. Apakah yang dimaksud dengan definisi syarat, hantaran, dan akibat pembatalan peminangan? 3. Apakah yang dimaksud dengan masalah aurat dan anggota tubuh yang boleh dilihat oleh lawan jenis? Tujuan masalah untuk mengetahui definisi dan peminangan, untuk mengetahui hukum, syarat-syarat, hantaran, dan akibat pembatalan peminangan, untuk mengetahui masalah, aurat, dan anggota tubuh yang boleh dilihat oleh lawan jenis. Definisi khitbah. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam kebersamaan hidup. Atau pula dapat diartikan seorang laki-laki menampakkan cintanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara. Adapun pelaksanaannya beragam. Ada kalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada orang yang bersangkutan atau melalui keluarga dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki. Penjelasan bab 3 pasal 11-13 yaitu pasal 11 menjelaskan peminangan dapat dilakukan oleh orang yang mencari pasangan atau lewat orang perantara yang dipercaya. Pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita perawan atau janda yang habis masa iddahnya. Ayat 2-3 menjelaskan haram meminang wanita yang ditalak dalam masa iddah raj'iyah dan meminang wanita yang sedang dipinang pria lain. Ayat 4 menjelaskan tentang putusnya peminangan dari pihak laki-laki. Pasal 13 ayat 1-2 menjelaskan peminangan belum menimbulkan akibat hukum, jadi masih bebas memutuskan pinangan tetapi harus sesuai dengan agama dan adat setempat. Definisi peminangan. Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah. Kata khitbah ini merupakan bentuk masdar dari kata yang berarti meminang atau melamar. Dasar hukum meminang adalah boleh atau mubah. Adapun dalil yang memperbolehkannya adalah wa'la jumaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa ya'u aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satashkurunahunna walakin la iduhunna sirran illa antaqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajalah wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahsaruh wa'lamu anallaha ghafurun halim, yang artinya hukum dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka. Oleh karena itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka dengan secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
Surah Al-Baqarah ayat 235. Hadis di atas menjelaskan bahwa setelah terjadi peminangan dan mereka resmi bertunangan, maka hukumnya haram bagi laki-laki lain untuk meminangnya. Syarat-syarat. Syarat-syarat meminang ada dua macam, yaitu syarat mustahsinah dan syarat lazimah. Syarat mustahsinah: wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang, misalnya sama tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan. B. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak. C. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya. D. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang. 2. Syarat lazimah: tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya. B. Tidak diharapkan untuk menikah secara syarah, baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad seperti saudari dan bibi, maupun mahram muakkad atau mahram sementara seperti saudari ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 22-23. C. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas atau sahari kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talak raj'i maupun bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah ayat 235. Hantaran. Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka bapak peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik pemutusan pinangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminangan dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau tidak ada. B. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikan bersama atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada atau menerima harganya jika barang pemberiannya sudah tidak ada. Oke, selanjutnya akibat pembatalan peminangan. Putusnya peminangan terjadi sebab pembatalan dari salah satu pihak atau kesepakatan di antara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan ada yang meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan peminangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun pernikahannya tetap sah. Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad. Oleh karena itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama dan haram menurut sebagian lainnya. Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh namun tidak sampai haram. Perumpamannya adalah seperti seorang pembeli yang telah menawar barang namun tidak jadi pembelinya. Seorang peminang juga makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya. Ada beberapa pendapat ulama. 1. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hambali, haram meminang wanita yang masih dalam pinangan orang lain adalah apabila telah tegas diterima pinangan itu oleh si wanita atau walinya yang berhak menerima pinangan. Kalau ditolak tentulah tiada haram. 2. Menurut Ibnu Rashid dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid 2 berpendapat boleh meminang wanita
yang sedang dalam pinangan orang lain asalkan laki-laki tersebut tidak fasik dan sama-sama suka. 3. Sayyid Sabiq mengemukakan antara lain tentang pengertian peminangan, khususnya dampak peminangan di atas pinangan orang lain. Menurut Sabiq, hukumnya haram karena menimbulkan persaingan atau permusuhan di antara dua laki-laki yang meminang. Selanjutnya, masalah aurat dan anggota tubuh yang boleh dilihat oleh lawan jenis. Hal yang diperbolehkan bahkan disunahkan dalam khitbah adalah wanita yang dikhitbah. Ada dua jenis melihat wanita yang dikhitbah, yaitu 1. Mengirim utusan untuk melihat keadaan wanita itu, baik sifat, kebiasaan, akhlak, maupun penampilannya berdasarkan hadis Rasulullah dalam riwayat Anas bin Malik yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Ummu Sulaim kepada seorang wanita, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memperhatikan pundak, leher, dan bawah wanita tersebut. 2. Melihat pinangan secara langsung berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah R.A. artinya dari Abi Hurairah, seorang lelaki meminang seorang wanita, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah wanita tersebut, sesungguhnya pada mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu, sekalipun ulama telah sepakat tentang kebolehan melihat wanita yang dipinang, tetapi mereka memberi batasan terhadap apa saja yang boleh dilihat. Perbedaan pendapat di antara ahli fikih ini terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat pinangan hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fikih sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan tidak hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh melihat lelaki yang meminangnya. Terima kasih.